Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-25 tentang 5 gadis yang bijaksana, ya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya baca ayat 1, saudara, ayat yang kedua. Matius pasal yang ke-25, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak yang buruk, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi dia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Sama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Amin ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman kepada kita supaya kita berjaga-jaga. Tuhan berfirman, "Berjaga-jagalah, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Jadi kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Tapi ada orang Kristen yang bodoh, ada orang Kristen yang bijaksana. Yang bodoh apa? Dia nggak mau berjaga-jaga, dia nggak mau siap sedia. Yang bijaksana apa? Dia berjaga-jaga dan dia siap sedia. Orang yang bijaksana itu siap sedia. Kalau kita baca kitab Wahyu, ada 7 gereja. Setelah itu ada setelah firman kepada 7 gereja, ada 7 pembukaan meterai. Setelah 7 meterai dibuka, 7 sangkakala. Dan sangkakala yang ke-7, gereja Tuhan disingkirkan, diangkat. Ada pertemuan di udara. Semuanya pengen diangkat kan? Iya, nggak ada yang mau tinggal. Tapi gimana caranya supaya diangkat? Harus jaga-jaga. Kalau mau diangkat harus siap sedia. Itu yang Tuhan minta. Jadi yang paling penting adalah berjaga-jaga dan siap sedia. Kalau enggak, ditinggalin. Seperti yang bodoh ini, ditinggalin. Makanya kita harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Pertanyaannya, berjaga-jaga itu maksudnya apa? Ya kan? Misalnya ada yang nanya nih, "Nah, maksudnya jaga-jaga itu apa? Siap sedia itu apa?" Apa kita siapin baju, siapin tiket? Enggak, saudara. Kehidupan kerohanian kita, ya, yang harus diperbaiki, yang harus mau diperbaikilah. Sesuai dengan firman Allah kepada 7 gereja itu. Dalam Wahyu pasal yang kedua, kepada jemaat di Efesus
Tuhan berkata supaya mereka kembali kepada kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Ya. Ayat yang keempat, Wahyu pasal 2. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan mau umatnya, orang Kristen yang bijaksana itu bertobat dari kasihnya yang telah, ya, ibarat kadarnya udah mulai dingin. Harus lagi mengasihi itu Tuhan. Itu tadi malam udah kita bahas. Yang kedua, kepada jemaat di Smyrna. Ya, ini firman kepada jemaat yang di Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Yang firman yang kedua adalah setia sampai mati. Yang pertama tadi, kita harus memiliki kasih yang mula-mula. Yang kedua, kita harus setia kepada Yesus sampai mati. Itu berjaga-jaga. Ya. Itu berjaga-jaga. Ada yang mau bertanya? Jangan sampai ntar nggak ngerti-ngerti nih. Apa-apa pendeta nggak ngerti kayaknya. Ya, nanya ya, kalau nggak ngerti nanya. Karena kita kan semua pengen diangkat kan? Waktu sangkakala Allah berbunyi, kita pengennya diangkat, ya. Di awan-awan bertemu Tuhan di angkasa. Ya. Jadi itu yang paling penting. Yang paling penting apa sekarang? Yang paling penting berjaga-jaga. Jangan takut tentang kedatangan Tuhan. Jangan tambah takut, maksud saya. Takut-takut, jangan. Yang paling penting kita berjaga-jaga. Kalau kita memang berjaga-jaga, pasti diangkat. Ya. Kalau nggak berjaga-jaga, ditinggal. Kalau dia berjaga-jaga, pasti Tuhan angkat. Kalau dia siap sedia, pasti Tuhan angkat. Tapi kalau dia udah nggak berjaga-jaga, dia kagak siap sedia, ditinggal. Tinggal. Ya. Kalau orang misalnya mau naik pesawat ke Israel, tiketnya kan mahal tuh. Misalnya naik pesawatnya berangkat jam 12 malam, ya kan? Nah, santai aja, santai. Sampai di bandara jam 12 lewat. Ditinggal apa enggak? Tinggal lah. Nangis enggak? Kenapa nangis? Tiketnya angus 35 juta. Hilang. Ya kan? Kalau tiketnya angus 35 juta ya nangis lah. Tinggal ya. Jadi Tuhan mau semua umatnya di seluruh dunia berjaga-jaga. Pak Pendeta, tetangga saya nggak berjaga-jaga itu santai-santai aja kayaknya, biarin. Ya, jangan urusin urusan orang, urusinlah dirimu sendiri, pribadimu bagaimana. Ya, jangan bilang gini, dia juga santai, orang gue santai aja lah. Nah, kau ditinggal. Ya, kita berjaga-jaga aja, berjaga-jaga. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang
menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi jangan sampai kita makan persembahan berhala, jangan sampai kita berbuat zina. Nah ini, kalau orang yang berjaga-jaga, dia menjaga kekudusan hidupnya, ya, nggak mau makan persembahan berhala, nggak mau berbuat zina, itu namanya berjaga-jaga. Tapi ada ajaran Bileam, udah berzina aja, nah itu, makan aja makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jangan. Kalau ada orang masak, lalu udah mateng nih, ditaruh di kamar, didoain kan? Apa namanya? Dikasih ke nenek moyang, ya. Sebagai sesajen, ya. Kepada opung mula dijadinya bolon. udah kita lihat misalkan, terus dikasih lagi ke kita. Kalau jangan makan lah. Usah. Dengan makan di pecel lele lah, pada makan itu kan, itu udah dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Dan jangan berbuat zina secara jasmani nggak boleh, zina secara rohani juga nggak boleh. Ya, kalau zina secara rohani ya kedukun lah. Kalau zina secara jasmani ya melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istrinya atau bukan suaminya. Nah ini yang kalau mau diangkat, ya itu nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, tadi kepada jemaat di Pergamus, sekarang kepada jemaat di Tiatira. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, jadi di jemaat Tiatira pun sama, dinasihati supaya tobat dari ajaran Isabel, ya, yang penyesatan kepada hamba-hamba Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan makan persembahan berhala dan berbuat zina juga. Nah itu yang Tuhan mau, bertobat, ya. Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya, ya. Jadi Tuhan pengen orang bertobat, dikasih waktu supaya bertobat. Tapi kita aneh, kenapa nanti di akhir zaman ada orang hidup dalam dosa, disuruh tobat nggak mau, akhirnya dia kena hukuman Allah. Ayat 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi Tuhan mau bertobat. Hampir setiap jemaat, ya, Efesus suruh bertobat, Smyrna setia sampai mati, Pergamus bertobat, Tiatira bertobat. Jemaatnya yang kelima, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ketiga, jemaat di Sardis. Karena itu ingatlah betapa bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah ini, itu, dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi sama, suruh bertobat juga. Berapa nasihat ini disuruh firman,
Artinya kalau berjaga-jaga itu, kalau orang mau berjaga-jaga, gadis yang bijaksana itu, ya, yang siapin minyak itu, yang orang berjaga-jaga, dia bertobat. Ya, dia bertobat. Kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat. Sekarang kepada jemaat berikutnya, pada Philadelphia, Wahyu pasal 3. Ini yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-10 Wahyu 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi tekun. Pertama, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang menuruti firman Tuhan. Taat. Itu yang Tuhan mau. Terhadap firman. Ya, mari kita taat kepada firman Allah. Kalau kita berjaga-jaga, kita taat kepada firman Allah. Ya, kalau saudara berjaga-jaga, itu harus taat kepada firman Tuhan. Itu yang berjaga-jaga, itu yang bijaksana. Supaya waktu mempelai datang, song-songlah dia. Nanti sangkakala Allah berbunyi, orang-orang diangkat. Ya. Kejadiannya bagaimana? Ya kita nggak bisa gambarin lah. Ya. Tadi saya lihat pelangi, kan bagus banget saya lihat pelangi. Itu hebatnya Tuhan, dia bikin melengkung warna-warni kan. Tadi sore jam berapa, jam 5 tadi. Tapi kemarin juga ada, hampir tiap hari, berapa waktu ini kita lihat pelangi. Ajaib Tuhan itu kan, ada warna-warni di atas. Ya. Ada warna-warna yang indah di atas, Tuhan berikan. Nah, kejadian pengangkatan itu juga nggak tahu bagaimana. Nggak ada yang bisa tahu. Cuma Tuhan bilang, ada yang diangkat, ada yang tinggal. Nah, kita menjadi orang yang mau diangkat Tuhan kan? Bukan karena kita pede, enggak. Saya pengen berjaga-jaga. Kita nggak boleh bilang saya pasti diangkat, saya pasti diangkat. Enggak. Yang penting saya harus jaga-jaga, saya harus siap sedia gitu. Jangan bilang saya pasti diangkat, saya pasti diangkat. Tapi nggak jaga-jaga, nggak bisa, saudara. Siap sedia itu yang Tuhan mau. Ya. Siap sedia. Pada jemaat yang ke-7 Laodikia, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, ayat 15 dulu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan kau dari mulutku. Ya. Jadi saudara bertobat juga, sama di ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bertobat dari mana? Bertobat dari suam-suam kuku. Ya. Bertobat dari suam-suam kuku, nggak dingin, nggak panas. Ya. Kenapa dia bilang suam-suam kuku? Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu suam-suam kuku kalau ngomong begitu. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi jangan suam-suam kuku, ya. Jangan suam. Bertobat dari suam-suam kuku juga, ya. Itu yang Tuhan mau. Ya, bertobat. Ayat yang ke-20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suara Tuhan, jadi firman Allah, dia dan membuka pintu, ya, membuka pintu hatinya, firman Tuhan berkata, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi kalau kita dengar suara Tuhan, kita buka hati kita, ya, firman itu tinggal di dalam kita. Kita melebur jadi satu dengan firman Allah. Ya. Itu
Itu yang Tuhan mau. Tuhan firman-Nya ada di dalam kita ada di dalam firman. Itu yang berjaga-jaga, ya, yang membuka hatinya terhadap firman Tuhan. Setelah 7 nasihat ini barulah pembukaan 7 materai. Kalau orang udah siap, udah bisa mengikuti 7 nasihat ini, ya, dia bisa kuat menghadapi pembukaan 7 materai. Dia bisa kuat menghadapi peniupan 7 sangkakala. Setelah itu gereja Tuhan disingkirkan, masuk dalam zaman aniaya besar, pembinasa keji, ya. Antikris. 42 bulan kata Alkitab. 3,5 tahun. Maka dari itu saudara-saudara, kita nggak mau malah masuk zaman itu kan, ngeri itu. Nggak bisa membeli dan tidak bisa menjual. Ya, terjadi siksaan yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga. Itu aja, saudara. Orang Kristen seluruh dunia harus berjaga-jaga, harus siap sedia. Apa yang dipersiapkan? Kerohaniannya. Ya. Kalau kita baca tadi 7 nasihat itu banyaknya bertobat. Ya. Tobat. Biarlah hidup kita, ya, ada 7 jemaat ini kita saudara boleh pelajari lagi nanti di rumah. Ya. Tuhan mau kita itu seperti itulah, kita melakukan itu. Ya. Kalau keadaan dunia, kalau saudara nanti belajar tentang pembukaan materai, tambah susah, tambah sulit. Udah materai ke-5, materai ke-6, materai ke-7. Ada sangkakala pertama, sangkakala kedua, sangkakala ketiga. Itu bumi kayaknya udah hancur-hancuran. Ada sangkakala 4, ke-5, ke-6, sampai sangkakala ke-7. Baru gereja Tuhan diangkat. Baru masuk zaman antikris. Baru 7 cawan murka Allah, 7 malapetaka. Hancur-hancuran lagi bumi dibuat, ya, dalam kitab Wahyu. Nah, kita tidak mau ada di zaman itu. Kita mau Tuhan angkat saya, Tuhan. Amin. Angkat saya, Tuhan. Saya mau siap-siap, Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua mengerti, ya. Kita mengerti firman Allah. Tuhan mau saudara dan saya berjaga-jaga. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin.